Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Rihan Dani Asyifa Hanunka dengan NIM 203121047, kemudian Lestari Ori Wulaningrum NIM 203121054, kemudian Reni Suryaningsih 203121071. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Website dengan Google Site. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rihandani Asyifa Hanun. Kepada Saudari Rihandani, kami persilahkan. Baiklah, masuk pada bab pertama, yaitu pengertian websites. Pembelajaran berbasis website ini merupakan sebuah kegiatan atau proses pembelajaran yang di dalamnya menggunakan sebuah web atau internet sebagai media utama dan media yang efektif. Pembelajaran berbasis website ini juga dapat diartikan sebagai sebuah pengalaman dalam proses belajar yang pengaplikasiannya menggunakan web atau jaringan internet. Maka dari itu, web atau internet ini bisa dikatakan sebagai pemeran utama dari media pembelajaran berbasis website ini. Kemudian untuk Google Sites sendiri adalah sebuah aplikasi online yang diluncurkan oleh perusahaan Google untuk pembuatan berbagai website, yaitu website kelas, sekolah, perusahaan, atau kantor, dan yang lainnya, yang dengannya menggabungkan berbagai informasi dalam satu tempat dan dapat dibagikan sesuai kebutuhan penggunanya. Untuk pengaksesannya, Google Sites ini dapat digunakan dengan mudah dan gratis oleh pengguna yang memiliki akun Google, baik melalui smartphone, kemudian PC, tablet, ataupun teknologi canggih lainnya. Media pembelajaran berbasis website ini kerap kali dimaknai sebagai salah satu bentuk pembelajaran e-learning yang proses penyediaannya dan penyampaian materi yang didapatkan berasal dari internet. Selanjutnya, penggunaan website atau Google Site. Media pembelajaran berbasis web merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software yang berbasis web yang berisi tentang muatan pembelajaran yang meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Robert Heinig, DKK, dalam yang menyatakan bahwa sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung kepada para siswa atau peserta didik dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem komputer. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berbasis web. Implementasi dunia internet pada dunia pendidikan. Implementasi internet pada dunia pendidikan dikenal dengan istilah e-learning atau bisa diartikan dengan pembelajaran secara elektronik. Konsep e-learning ini sudah banyak diterapkan pada sekolah-sekolah maupun universitas. E-learning juga dikenal dengan istilah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Dikatakan demikian karena konsep e-learning ini sudah banyak diterapkan pada kalangan pelajar atau mahasiswa. Contohnya pada interaksi pembelajaran antar dosen dan mahasiswa. Seorang dosen yang tidak dapat hadir atau mengajar di kampus akan menyuruh mahasiswanya untuk mempelajari materi perkuliahan pada blog dosen tersebut, atau sang dosen akan menyuruh mahasiswanya untuk mendownload materi perkuliahan, ataukah sang dosen akan mengadakan video conference dengan mahasiswanya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Semua ini merupakan konsep pembelajaran e-learning yang tidak akan lepas antara dosen dan mahasiswa, guru dan murid, pengajar dan pembelajar tanpa mengenal tempat dan waktu. Implementasi internet
pada dunia pendidikan juga mempermudah kegiatan perkuliahan, seperti seorang mahasiswa yang ingin melihat nilainya secara online, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas, dan sebagainya. E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana video conference. Sarana video conference dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan dress code apa saja. Anda bisa mengadakan e-learning melalui konsep video conference hanya dengan duduk di depan komputer, laptop, gadget, maupun smartphone, entah itu Anda berada di kafe, di rumah, dan di warnet sekalipun. C. Kelebihan dan kekurangan Websheet atau Google Sheet. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis Websheet atau Google Sheet, yaitu sebagai berikut. Pertama, kelebihan. 1. Timbulnya kemandirian dan keaktivitas para pelajar dalam belajar. 2. Lebih efektif dan potensial bagi pelajar yang memiliki kurang waktu dalam belajar. 3. Dapat mengetahui ilmu maupun materi yang terbaru atau telah terupdate. 4. Pelajar dapat belajar sesuai dengan karakteristik masing-masing karena pembelajaran dengan basis mini menjadikan pembelajaran lebih bersifat individualis. 5. Pelajar mendapatkan kesempatan mengekspor ilmu pengetahuan secara lebih luas dan fleksibel kapanpun dan dimanapun. 6. Adanya link yang bisa dibuat agar memudahkan pelajar untuk menggunakan sebagai sumber pembelajaran. 7. Banyaknya sumber pembelajaran tambahan bagi para pelajar untuk bisa mengaksesnya. 8. Terdapat fitur scan atau mesin pencarian yang bisa digunakan pelajar dalam mencari informasi maupun pelajar yang sedang dibutuhkan atau hendak dipelajari. 9. Kemajuan teknologi yang dapat digunakan siswa dalam mengakses sesuatu dengan sederhana dan lebih mudah. 10. Dapat mengatasi masalah yang ditemukan dalam kesulitan pembelajaran secara langsung. 11. Para pelajar menjadi lebih inovatif dan bisa lebih mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan zamannya. 2. Kekurangan. Pertama, adanya kendala yang dijumpai secara tiba-tiba saat akses internet sedang digunakan. Kedua, kemandirian dan tingginya motivasi siswa dalam belajar melalui pembelajaran ini masih menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembelajaran berbasis Websheet ini. 3. Masih diperlukan panduan teknis untuk para pelajar agar lebih terarah dalam mengakses Websheet ini dikarenakan ruang yang terlalu luas dan bervariasi. 4. Banyak dijumpai di beberapa daerah pelajar yang belum bisa digunakan untuk mengakses internet, yang dimana ini merupakan kunci dari pembelajaran berbasis Websheet. 5. Kesalahan teknis yang dapat ditemukan sewaktu-waktu bisa mempengaruhi semangat siswa dalam belajar. 6. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri, kata orang not humanistic. 7. Memperlambat terbentuknya nilai-nilai atau values dalam proses belajar dan mengajar. 8. Berubahnya peran guru dan semula wajib menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengenali teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak sekali kesalahan dari materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.